parousia, kedatangan Kristus kali kedua. Nah, ini yang kita ingin diskusikan juga, bahwa di dalam Matius pasal 16 ayat 27, Markus 14 ayat 62, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, pasal 17 ayat 31, dan Wahyu 22 ayat 20. Bahwa ada kedatangan Kristus kali kedua. Menyempurnakan dan sekaligus melakukan penghakiman. Yang final. Hal yang dia nyatakan pada hari kedatangannya, parousia, yaitu kebangkitan tubuh. Jadi pada waktu Yesus datang kedua kali, maka setiap orang akan mengalami kebangkitan tubuh. Tubuh yang mulia bagi orang percaya seperti tubuh Kristus, fisik. Karena Kristus adalah manusia yang pertama bangkit dan tidak mati lagi dan mengenakan tubuh mulia. Kristus yang sulung di antara yang sudah bangkit. Kedua adalah penghakiman terakhir. Bagaimana dalam Yohanes 3 ayat 18, pengadilan bukan pengadilan investigasi lagi. Jadi ditanya, tetapi pengadilan langsung menjatuhkan keputusan untuk menyatakan kekuasaan dan kemuliaan Allah, untuk menentukan derajat upah atau penghukuman, dan untuk melaksanakan keadilan. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18, demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ayat ini menggambarkan adanya pengadilan, tapi bukan investigasi lagi. Sudah mengambil satu keputusan. Kemudian yang ketiga adalah pada masa kedatangan Kristus kali kedua, langit dan bumi yang baru. Di mana kota Yerusalem yang baru turun dari surga. Langit dan bumi yang sekarang lenyap diganti yang baru, langit dan bumi sekarang diperbaharui, ditebus, ada surga dan ada bumi yang berbeda. Nah, mari kita lihat mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Di dalam Injil Matius sebenarnya sudah dijelaskan, khususnya di dalam Matius pasal 24 dan pasal 25 tentang hari terakhir atau akhir zaman. Dan saya akan coba memberikan gambarannya sebagai berikut. Isu yang pertama adalah waktu. Ini isu yang pertama mengenai waktu. Kapan Tuhan datang kembali? Tentu di dalam Alkitab paling tidak ada 3 poin. Sudah dekat. Ini berkaitan dengan kedatangan yang pertama dan juga sekaligus kedatangan yang kedua. Masih jauh karena melihat tanda-tanda kedatangan Kristus. Terlebih khusus, berita Injil belum disebarkan, diproklamasikan ke seluruh dunia. Masih banyak etnis, ras, suku bangsa, kelompok yang belum mendengar berita Injil Yesus Kristus. Tidak tahu kapan, maka disuruh oleh Tuhan berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti misalnya gadis bijaksana dan gadis yang bodoh dalam Matius pasal 25, kemudian tentang talenta, dan akhirnya kita tahu ada penghukuman terakhir. Nah, itu di dalam waktu. Isu pertama tentang waktu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tanggal, bulan, tahun, maka itu adalah pengajaran sesat dan tidak benar. Bukan ajaran Alkitab. Isu yang berikutnya adalah mengenai tanda-tanda.
Ini isu yang kedua, tanda-tandanya. Ada tanda umum, bait Allah hancur, gempa bumi, perang, kelaparan. Itu tanda umum. Ya memang tidak lagi ada bait Allah di Yerusalem. Gempa bumi di mana-mana terjadi karena pergeseran baik vulkanik maupun tektonik. Gempa bumi terjadi. Kalau vulkanik karena adanya gunung meletus, kalau tektonik karena adanya pergeseran lapisan bumi. Kelaparan di mana-mana, bahkan perang, termasuk perang virus. Ini tanda umum. Tapi ada tanda khusus, yaitu segala bangsa mendengar Injil. Segala bangsa. Ada kurang lebih 150 etnis suku bangsa di pedalaman Papua belum pernah mendengar berita Injil. Mereka ada di sana. Mungkin ada juga di daerah Amerika, bagian selatan atau bagian utara, di Eropa, di Asia, khususnya Asia Tengah, Asia Timur, atau di Australia. Masih banyak. Sehingga belum memenuhi tanda-tanda khusus. Sisra Israel bertobat. Nah ini belum. Karena kita lihat di negara Israel atau orang Israel di seluruh dunia, itu paling banyak 5% saja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau misalnya kita hitung 10%-nya, maka belum terjadi kedatangan Kristus. Lalu penganiayaan gereja itu sudah ada sejak berdirinya gereja, baik oleh orang Yahudi dianiaya, oleh pemerintah kerajaan Romawi dianiaya, kaisar-kaisarnya tertentu, oleh negara-negara komunis, negara-negara anti kekristenan, komunitas-komunitas yang anti kekristenan, anti salib Yesus, anti orang Kristen, terjadi penganiayaan. Itu memang kenyataannya. Di sebuah negara, misalnya negara di bagian Asia ini, itu terjadi banyak penganiayaan gereja. Bukan hanya gedungnya tidak boleh berdiri, bukan hanya umat Kristennya tidak boleh beribadah, tetapi terjadi penganiayaan. Bukan hanya bicara penganiayaan fisik, tetapi juga penganiayaan mental, penganiayaan hidup. Kalau tidak mengikuti ideologi mereka, keagamaan mereka, kepercayaan mereka yang non-Kristen, pasti orang Kristen yang benar-benar akan dianiaya. Sulit mendapat pekerjaan, sulit mendapatkan kesempatan-kesempatan baik. Padahal orang Kristen kalau dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka yang menista nama Kristus tetap diberikan pekerjaan, tetap diberikan berkat. Yaitu fakta. Itu realitas. Lalu ada antikris. Antikris ini ada 3 kelompok. Namanya antikris pengajaran. Jadi memang ideologi pengajaran orang-orang yang dari dalam atau dari luar yang anti kepada Kristus. Anti kepada Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah manusia sepenuhnya. Saksi Yehova itu anti Kristus. Mormon itu anti Kristus. Pengajaran-pengajaran yang tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Juga yaitu tokoh-tokoh tertentu yang dengan sengaja melakukan satu tindakan melawan dan membenci kekristenan. Itu antikris. Baik dia adalah yang memiliki power, otoritas pemerintahan, dengan kekerasannya, dengan kemauannya, dengan ideologinya, dengan keagamaan kepercayaannya, dia membenci sebenci-bencinya orang Kristen. Tidak boleh ada. Dan itu bukan saja berdampak kepada sistem pemerintahannya, juga kepada rakyatnya. Maka
orang-orang Kristen akan dianiaya, akan mengalami kesulitan. Kemudian adalah antikris yang nanti muncul pada menjelang akhir zaman. Nah, ini orang ini, pribadi ini ada di antara manusia. Kita tidak tahu siapa, yang pasti dia ini mengaku Kristen, tapi dia penipu ulung. Bukan setan, karena setan memang jahat, antikris sudah pasti. Bukan roh jahat, tapi ini pribadi, person, human. Nah, itu tanda-tandanya, isu-isu yang muncul. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang, ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada pemberitaan Injil, ada orang Israel yang belum bertobat, ada penganiayaan terhadap gereja, ada kemurtatan, ada antikris, itu masih tanda. Belum akhir zaman, belum kedatangan Kristus kali kedua. Jadi ini harus kita pahami. Kondisi dan situasi yang dihadapi gereja. Yang ketiga isunya adalah berapa lama masa zaman akhir. Jadi ada tiga isu, premil, postmil, dan amil. Premil, ini tidak kaitannya dengan konteks milenial atau konteks dalam pengertian generasi tertentu, generasi muda, bukan. Ini bicara tentang 1000 tahun. Kata 1000 tahun di Wahyu dijelaskan, mari kita lihat. Wahyu pasal yang saya akan baca untuk kita. Wahyu pasal 20. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dalam Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi ada penafsiran dari ayat-ayat itu. Penafsiran pertama premil, 2 tahap kedatangan, pengangkatan dan Kristus kembali. Kebangkitan orang percaya sebelum masa 1000 tahun, lalu kedatangan kebangkitan orang yang tidak percaya. Kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada perbedaan dan tidak ada pengangkatan. Terminologi pengangkatan itu tidak ada di dalam konteks akhir zaman. Dan harus dipahami bahwa kita tidak diangkat, kita dibangkitkan. Kata pengangkatan di dalam konteks surat Paulus yang lain, itu menggambarkan kita diberikan status bagi orang percaya. Dan berbicara tentang kebangkitan, memang urutannya pada momen urutan ontologis itu ada orang percaya dulu, baru kemudian orang yang tidak percaya. Memang seperti itu.
Orang percaya dulu dibangkitkan, baru kemudian orang yang tidak percaya. Tapi momennya itu sekaligus. Urutan itu berkaitan dengan mana yang prioritas. Jadi bukan berbicara tentang dibangkitkan dulu orang percaya lalu naik ke atas, lalu nanti orang yang tidak percaya dibangkitkan lalu dihukum. Tidak. Pada momen Yesus datang kedua kali, momen itu ada kebangkitan, ada penghakiman, ada langit dan bumi yang baru. Dalam waktu yang momen yang sama. Nah, masa 1000 tahun itu kapan? Yaitu masa kata 1000 tahun itu bicara milenial, bicara tentang kesempurnaan, bicara tentang kegenapan, bicara tentang sudah berakhir. Artinya, apa yang sudah dirancang Tuhan untuk keselamatan orang percaya, apa yang dirancang Tuhan di dalam sejarah berakhir. Itu namanya milenial. 1000 tahun itu artinya. Maka di dalam Wahyu pasal 20 itu sangat relevan sekali. Pada momen itu setan langsung dipenjarakan di api neraka bersama dengan orang jahat. Orang percaya dibangkitkan pertama kali, lalu kemudian orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum. Maka ada kalimat di dalam ayat ini, khususnya di ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Maksudnya yang mendapat kebangkitan yang pertama, karena memang orang percaya dulu, jadi kita bahagia dulu, menikmati, baru kemudian orang yang tidak percaya menerima hukuman, dibangkitkan. Tapi ada juga pendapat postmil, pemerintahan Kristus di bumi dulu, setelah Yesus datang, pemerintahan 1000 tahun, kemudian dibangkitkan semua manusia. Lalu kemudian ada yang amil, peristiwa tunggal. Nah, saya secara pribadi mempercayai bahwa pemerintahan Tuhan 1000 tahun itu maksudnya adalah pemerintahan Tuhan saat sekarang. Dan kegenapannya nanti kedatangannya kedua kali. Jadi ini peristiwa tunggal. Kelompok-kelompok yang percaya premil dan postmil atau amil itu menjelaskan tentang Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Tidak meniadakan, ya, tidak akan meniadakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ini hanya bicara soal tafsir dan menjelaskan dengan yang mana yang mendekati kebenaran berdasarkan teks. Dan yang logis, yang objektif. Karena memang Alkitab memberikan gambaran tentang peristiwa yang tunggal. Karena itu, kesimpulan saya adalah terjadinya bersama kebangkitan, penghakiman, langit dan bumi yang baru. Saat kedatangan Kristus dan pemikiran premil tidak terbukti. Pemikiran premil tidak terbukti kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai yang sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada waktu kedatangannya dibangkitkan. Kemudian ayat 24, kemudian tiba kesudahannya itu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang jahat. Di momen itu di Mazmur 16 ayat 10, Yesaya 26. Jadi saya secara pribadi memiliki pengertian tentang 1000 tahun, yaitu peristiwa tunggal, bukan jumlah waktu tahunnya. Mengapa saya berikan contoh 1000 tahun itu dihitung kapan? Kapan kita menentukan 1000 tahun? Pertama, itu menjadi kesulitan karena ada penanggalan lunar dan penanggalan matahari. Penanggalan lunar berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Penanggalan matahari berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Yang kita pakai sekarang secara internasional penanggalan matahari.
Dan di balik itu ada tafsir-tafsir di berbagai etnis. Sehingga kalau ditanya penanggalan siapa? Penanggalan banyak ke penanggalan Yahudi atau Israel. Tetapi penanggalan Israel kapan dimulai? Kapan dimulai? Yaitu sejak masa Abraham atau sejak masa Musa. Maka pendapat yang mengatakan sejak zaman Musa. Nah, sebelum Musa penanggalan siapa dipakai? Lalu bagaimana menghitung penanggalan itu? Karena penanggalan Israel itu berbeda harinya, bulannya dengan penanggalan yang umum. Jadi kalau kita merujuk, maka kita akan kesulitan menentukan standar karena masing-masing etnis menentukan waktu itu berbeda. Padahal objeknya sama, yaitu waktu. Dan alat ukurnya sama, lunar atau matahari. Solar system atau bumi sistem. Di timur, bumi sebagai pusat. Di barat, matahari sebagai pusat. Alkitab tidak dua-duanya. Nah, ini penting. Ya, Alkitab tidak dua-duanya. Alkitab mempunyai pola waktu yang berbeda pengajarannya. Ada masa penciptaan, masa kejatuhan, masa penebusan, masa penyempurnaan. Kapan masa penyempurnaan? Ketika Kristus datang kedua kali. Ketika Kristus datang kedua kali, terjadilah penyempurnaan. Tidak dihitung waktunya. Maka tidak ada yang bisa memprediksi tanggal berapa Yesus lahir. Pastinya, karena memang tidak dicatat. Sehingga ada orang yang merespon tanggal 25. Dan itu diyakini sebagai sebuah peringatan, bukan sebagai pembuktian bahwa itu lahirnya. Sama seperti kedatangan Kristus. Untuk kita berjaga-jaga. Nah, ini logika berpikirnya, baik secara ilmu pengetahuan, secara kesepakatan kebudayaan dan peradaban, sehingga 1000 tahun lebih logis di dalam konteks paro usia, bukan dihitung literal 1000 tahun. Nah, bagian ini menjadi tidak mudah, tetapi kita bisa diskusikan. Kalau nanti ada pertanyaan berkaitan ini, silakan dituliskan dan disampaikan.